Ada 5 kriteria ataupun ciri-ciri seseorang itu dapat dikatakan dengan muttaqin. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada awal permulaan pembukaan Al-Quran. Alif Lam Mim kata Allah. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Yang demikian itu berupa Al-Quran. Suatu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah mereka-mereka yang beriman dengan segala yang gaib. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada syurga dan neraka, siratal mustaqim dan sebagainya. Ciri yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada rezeki yang telah Allah berikan, mereka infakkan di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, kata Allah. Pula mereka beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan berbagai macam suhuf-suhuf termasuk suhuf Ibrahim. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka pula yakin dengan peristiwa akhirat. Hadirin sekalian sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kelima kriteria ini tersimpan di dalam satu amal ibadah yang dinamakan dengan ibadah puasa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah mengajak, memanggil hanya mereka yang beriman yang merasa terpanggil. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan di atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Tujuannya la'allakum tattaqun. Agar engkau menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Di dalam ayat tersebut tersirat satu kalimat, tersurat satu kalimat la'alla. Dalam istilah kaedah nahu, la'alla itu merupakan faedahnya taraji. Berbeda dengan laita. Kalau laita itu tamanni, angan-angan yang tidak akan pernah terjadi, itu laita. Contohnya laita syababa ya'udu yauman. Mudah-mudahan mudaku itu akan kembali suatu hari. Itu adalah angan-angan hayalan, tidak akan pernah mungkin terjadi. Tetapi di dalam ayat tersebut Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Artinya dengan puasa itu akan memberikan kemungkinan peluang yang sangat besar engkau itu akan menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Hanya dengan berpuasa kita akan mampu mengumpulkan berbagai macam 5 kriteria daripada syarat-syarat hamba yang bertakwa. Mampukah kita mengumpulkan syarat muttaqin ini dengan ibadah yang lainnya? Tidak, hanya dengan berpuasa. Makanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Hanya dengan berpuasa engkau akan mendapatkan peluang yang sangat besar. Engkau akan menjadi hamba yang muttaqin. Syarat muttaqin yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu selain orang yang melakukan puasa itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang tahu. Mau berpuasa ataupun tidak berpuasa, tidak ada yang tahu. Akan tetapi kenapa mereka yang berpuasa tidak mau membatalkan puasanya ketika di siang hari? Karena mereka alladzina yu'minuna bil ghaib. Walaupun tidak ada makhluk yang mengetahuinya, Allah Maha melihat. Allah Maha menyaksikan. Allah Maha mengetahui. Mereka berpuasa semata-mata karena Allah alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah Maha menyaksikan. Makanya mereka tidak mau membatalkan puasa di siang harinya. Syarat muttaqin yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang berpuasa senantiasa melaksanakan salat. Beili atau pegah sembahyang wajib, sembahyang sunnah juga mereka gemari. Tarawih 20 rakaat bahkan diiringi dengan witir. Mereka tambah dengan tahajud, mereka tambah dengan duha dan sebagainya. Bahkan mereka tahu bahwa puasa itu tidak akan bermakna di hadapan Allah tanpa dibarengi dengan salat. Inna awwala maftaradallahu ala ummati as-salatul khamsu, kata Rasulullah. Sesungguhnya ibadah yang pertama sekali diwajibkan oleh Allah terhadap umatku itulah salat 5 waktu. Wa awwala yurfa'u min a'malihim as-salatul khamsu. Bahkan laporan pertama malaikat setiap pagi harinya itulah laporan masalah salat 5 waktu. Wa awwala yus'aluna yaumal qiyamah as-salatul khamsu. Bahkan yang pertama sekali diperiksa, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kiamat tiba, mahsyar dihamparkan oleh Allah, salat 5 waktu. Maka orang yang buat puasa tengku hana yang hana semayang. Mana lagu berarti kan puasa tenda. Mereka yang benar-benar berpuasa pastinya mereka tidak akan pernah meninggalkan salat. Maka dengan berpuasa di baliknya tersimpan syarat takwa yang kedua, wa yuqimunas shalah. Syarat takwa yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap orang yang berpuasa mereka telah mempersiapkan bahagian daripada hartanya karena wajib mengeluarkan fitrah. Karena Rasulullah bersabda, orang yang mampu membayar fitrah tapi tidak mau membayar fitrah, maka puasanya akan terkatung-katung di antara langit dan bumi, kata Rasulullah. Orang yang puasa tentunya telah mempersiapkan bahagian daripada hartanya untuk membayar fitrah, hadirin sekalian. Bahkan puasa telah mendidik siapapun yang melakukan puasa. Baru paduk jiam legetanya tak tendek tak tenggerah bakwate urau. Pakiban terasa pedih, pakiban terasa susah. Pakri ke saudara getanya. Mereka yang fakir miskin, mereka anak yatim yang mungkin setiap harinya mereka tidak memiliki makan dan minum. Maka puasa mendidik si pelakunya agar mereka itu senantiasa cinta, sayang, iba terhadap fakir miskin dan anak yatim. Syarat yang ketiga tersimpan di balik pelaksanaan amal ibadah puasa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Syarat takwa yang keselanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada Al-Quran. Orang yang berpuasa memang mereka beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran yang mengatakan wajib, makanya mereka melaksanakan puasa. Kutiba alaikumusiyam, kata Al-Quran. Makanya mereka laksanakan puasa. Bukan karena ingin mencari popularitas, bukan karena diet dan sebagainya. Karena Al-Quran yang mengatakan wajib. Makanya hamba-hamba yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata beriman dengan ajakan Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka itu yakin beriman dengan hari akhirat. Orang yang melaksanakan puasa semata-mata mengharapkan balasan akhirat. Hana mampu le katanya tengku tak cari popularitas lewat puasa. Beda dengan salat, beda dengan sedekah, beda dengan haji dan sebagainya. Ngan puasa pakai bancara dan yang kucuang-kucuang rawa dengu.
Tak nak pedih bak ibadat puasa katanya lebih kucung daripada orang lain tajak. Dia katanya apa-apa. Ipekeh mabuk tu. Han mampu tu. Ibadah sedekah bisa saja mencari popularitas. Karena ijing legok tadi on tertuh ribaya menyahanagau kakak on 2 ribaya tengok. Puasahan mampu tu. Maka orang yang berpuasa semata-mata wabil akhirati hum yuqinun. Mengharapkan balasan semata-mata di sisi Allah. Itulah balasan akhirat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kudusi, "Innamas siyamu junnatun." Sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai kata Allah. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Yang akan mampu menghalangi seorang hamba yang selama hidup di dunia mereka melaksanakan puasa minan nar, daripada api neraka. Menyegetanya terhalang daripada api neraka tunggu. Pastinya dengan puasa tersebut akan membawa kita menjadi ahli syurga. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya amal ibadah puasa yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan hendaknya menjadi benteng, menjadi perisai bagi kita daripada azab neraka Allah. Menjadi bahagian bekal untuk kita memasuki syurganya Allah, sehingga kita dapat menikmati seruan undangan daripada Allah kelak di yaumil qiyamah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Tuhanmu ridha kepadamu sebagaimana engkau ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, silahkan engkau memasuki bersama hamba-hambaku, bersama para aulia syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, silahkan engkau memasuki syurgaku. Mudah-mudahan undangan yang demikian rupa dapat kita rasakan bersama. Hendaknya Allah jadikan kita semua menjadi ahli-ahli syurga. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun wa ahsukum ala ta'atillah wa ta'atir rasulillah wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.